Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeniati Lauk dengan NIM 2025-43034. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan kasus dilema digital ketika kemajuan teknologi barisan dengan krisis nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Perkembangan teknologi digital pada dasarnya memiliki dua sisi yang sama kuat dan saling bersaing. Di satu sisi, teknologi digital memperkuat Pancasila karena membuka ruangan yang lebih luas bagi transparansi, partisipasi publik, inovasi, serta kerjasama antara warga yang mencerminkan nilai Pancasila dan keadilan sosial. Informasi yang cepat juga memungkinkan pemerintah dan masyarakat bekerja lebih efisien dalam membangun bangsa. Namun di sisi lain, teknologi digital juga berpotensi memperlemah Pancasila ketika digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, intoleransi, dan individualisme, yang semuanya bertentangan dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan musyawarah. Teknologi bukan ancaman, tetapi akan menjadi ancaman bila tidak dibarengi dengan literasi digital, etika berteknologi, dan pendidikan karakter yang menanamkan nilai Pancasila secara kontekstual. Jika masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, maka digitalisasi akan menjadi sarana yang sangat kuat untuk memperbaharui dan meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, sistem nilai, dan pedoman etika dalam kehidupan modern. Namun, bila dibaringkan tanpa pengawasan moral dan kebijakan yang tepat, perkembangan teknologi justru dapat mengikis identitas kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi ideologi Pancasila. Integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan teknologi. Pemerintah harus memastikan setiap pengembangan teknologi AI, data, digitalisasi, pelayanan publik, hingga inovasi industri. Pendidikan literasi digital berbasis Pancasila, masyarakat perlu dibekali kemampuan berteknologi secara etis, menghargai martabat manusia, menghindari penyalahgunaan data, menolak ujaran kebencian, serta menggunakan teknologi secara produktif. Teknologi harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah nyata bangsa, pemerataan pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, serta peluang kerja. Inovasi yang inklusif memastikan bahwa kemajuan digital tidak hanya dinikmati sebagai sebagian kecil masyarakat, tetapi menjadi alat mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai rujukan utama dalam mengatur perkembangan teknologi digital, termasuk AI dan media sosial. Nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam rumusan kebijakan yang melindungi privasi, mencegah polarisasi informasi, serta memastikan pemerataan akses digital. Namun, norma dasar seperti sopan santun, kejujuran, privasi, dan nilai gotong royong terancam oleh meraknya disinformasi, ujaran kebencian, dan ketimpangan akses teknologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menghadapi tantangan penetrasi nilai asing yang tersebar melalui media digital global. Meskipun begitu, Pancasila tetap mampu menjadi benteng nilai bangsa. Jika terus diintegrasi melalui pendidikan literasi digital seperti produksi konten lokal yang memperkuat identitas nasional, penggunaan ideologi perlu dilakukan dengan menanamkan kesadaran bahwa kebebasan digital harus tetap berpijak pada nilai kebangsaan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Teknologi digital tidak bersifat netral karena dirancang dengan kepentingan tertentu. Masyarakat harus memakai teknologi secara
ontologis sebagai alat yang mengaruhi relasi manusia. Karena itu, penggunaan teknologi perlu diarahkan agar sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai etika. Dalam arena etika digital, berbagai masalah seperti ujaran kebencian dan penyalahgunaan data muncul sebagai tantangan moral baru. Etika digital berbasis Pancasila menuntun tanggung jawab pribadi dan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban menjaga ruang digital yang sehat. Karena itu, pedoman etika Pancasila perlu diterapkan dalam regulasi dan perilaku penggunaan. Pancasila dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila dapat menjadi paradigma dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanis. Dengan menetapkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sebagian tujuan utama pengembangan teknologi harus menghindari kepentingan dan memprioritas akses bagi seluruh rakyat. Model iptek yang sesuai Pancasila meliputi teknologi pendidikan inklusif, pertanian presisi untuk petani kecil, inovasi yang melestarikan budaya lokal. Revitalisasi Pancasila di era digital. Revitalisasi Pancasila diperlukan agar tetap relevan di tengah perubahan cepat yang dibawa digitalisasi. Strategi efektif mencukup literasi digital berbasis nilai Pancasila. Kampanye kreatif melalui media sosial, regulasi yang melindungi hak warga digital, serta penciptaan ekosistem konten lokal yang memperkuat identitas bangsa, pemerintah, kampus, dan generasi muda. Pemerintah melalui kebijakan perlindungan data, kampus melalui pendidikan kritis, dan generasi muda melalui produktif konten positif. Kesimpulannya adalah, perkembangan teknologi digital dapat memperkuat Pancasila jika digunakan untuk meningkatkan pendidikan, persatuan, dan kesejahteraan. Namun juga dapat melemahkannya melalui deformasi, dialog asing, dan pelanggaran etika digital. Karena itu, Pancasila harus dijadikan dasar dalam setiap kebijakan teknologi. Diperkuat melalui literasi digital yang berkarakter, serta diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan dan keadilan. Demikianlah hasil pembahasan kasus ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.